Oke, ini lanjutan dari materi pada video sebelumnya. Kita akan belajar tentang kekerasan. Kekerasan ini merupakan kelanjutan dari konflik sosial, di mana sebagian besar memang konflik itu berujung pada yang namanya kekerasan. Kalian jangan memikirkan kekerasan ini hanya berupa fisik. Kata-kata secara verbal pun itu bisa jadi bentuknya sebuah kekerasan ketika kata-kata yang diungkapkan itu melukai atau berpengaruh besar bagi jiwa seseorang. Kita langsung pada definisi kekerasan. Dalam kamus sosiologi, kekerasan diartikan sebagai suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di mana secara fisik maupun verbal mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya kekerasan itu tidak hanya terjadi antara atau dilakukan oleh individu, namun juga bisa dilakukan oleh kelompok kepada individu atau sesama kelompok. Pada umumnya, kekerasan dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain, seperti pembunuhan, pemukulan, perampokan, dan sebagainya. Pada dasarnya, kekerasan diartikan sebagai perilaku baik yang disengaja atau tidak disengaja yang ditujukan, atau tujuannya untuk melukai dan mencederai orang lain, baik serangannya berupa fisik, mental maupun sosial. Nah, oleh karena itu, kekerasan dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain seperti pembunuhan, pemukulan, perampokan, dan lain sebagainya. Tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan nilai norma yang berlaku di masyarakat. Kekerasan ada dua bentuknya atau dua macam. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan pelakunya. Berdasarkan bentuknya, kekerasan yang pertama adalah kekerasan fisik. Merupakan kekerasan yang bentuknya nyata dan dapat dilihat serta dirasakan oleh tubuh seseorang. Contohnya penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain sebagainya, di mana bekas dari kekerasan ini bisa dilihat pada fisik orang yang bersangkutan. Kemudian, kekerasan berdasarkan bentuknya masih yaitu kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kekerasan ini tidak berlangsung secara tatap muka atau langsung menyerang fisik seseorang, tidak, tapi ada dilakukan secara halus menggunakan tadi sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan. Contohnya pada foto yang kalian lihat pada layar, di situ ada masyarakat yang demo tutup Freeport. Freeport ini perusahaan tambang yang ada di Papua, dan masyarakatnya di sana melakukan demonstrasi karena hasil kekayaan mereka diambil tapi tidak memberikan manfaat yang banyak kepada mereka. Bahkan masyarakat Papua di sana itu tidak diikut sertakan dalam perusahaan tersebut untuk menggali hasil bumi mereka sendiri. Nah, itu bentuk kekerasan sebenarnya, diskriminasi yang dilakukan. Jadi mereka digali sumber daya alamnya, di sana didirikan perusahaan, tapi mereka sendiri tidak dilibatkan untuk berkecimpung di dalam perusahaan tersebut. Contoh lainnya, kekerasan struktural ini, contoh lainnya bisa kalian lihat itu ada lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo, di mana ini merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok perusahaan sebenarnya
di mana mereka menggunakan sistem ekonomi mereka, memanfaatkan lahan yang ada di sana, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana, tapi teledor dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat yang rumahnya hilang tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Bahkan bencana ini, lumpur lapindo ini menyebabkan dampak penggiring, ada dampak lain seperti kesehatan yang terganggu, kemudian aktivitas ekonomi yang berubah tidak seperti awal terjadinya musibah ini. Jadi banyak kerugian-kerugian yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu kekerasan struktural. Artinya kekerasannya tidak dilakukan secara fisik, tidak secara langsung, tapi menggunakan sistem ekonomi, hukum, tata kebiasaan dan lain sebagainya. Perlakuan tidak ada di depan hukum pun itu bentuk kekerasan struktural. Jika kalian pernah menonton berita, ada nenek-nenek yang mencuri beberapa biji buah coklat. Buah coklat itu dicuri dan dihukum bertahun-tahun. Tidak sesuai. Sementara orang yang istilahnya memiliki kekuasaan, mereka dengan mudahnya untuk keluar masuk penjara atau dihukum pun tidak sesuai dengan kesalahannya. Itu merupakan kekerasan struktural. Kemudian kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang ditujukan pada rohani atau jiwa sehingga dapat menghilangkan kemampuan jiwa seseorang atau mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Contohnya bully. Bully ini kan ada di sana ancaman, kemudian ada hinaan. Jadi seseorang yang dibully itu tidak disakiti secara fisiknya, tapi jiwanya yang ditekan. Kekerasan psikologis. Kemudian kalian bisa lihat di situ contohnya perselingkuhan. Perselingkuhan itu merupakan bentuk kekerasan psikologis, di mana di sana ada tekanan dari pasangan yang berselingkuh tadi, itu kekerasan secara psikologis. Kemudian kekerasan berdasarkan pelakunya, ada kekerasan individual, yang jelas individual ini dilakukan oleh individu saja, tidak bersama orang lain. Penjamretan, maling, pemukulan, penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang kepada satu orang lainnya itu dinamakan kekerasan individual. Lawannya adalah kekerasan kolektif. Kolektif itu artinya banyak, dilakukan oleh orang banyak. Dilakukan oleh kelompok atau massa atau sekelompok individu. Contohnya di situ kerusuhan sampit yang terjadi antara dua suku atau dua kelompok suku Madura dan Dayak. Contoh lainnya konflik Poso, kemudian tawuran pelajar dan lain sebagainya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Itu dinamakan kekerasan kolektif. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian tidak memahami, maka silahkan, jika ada yang kalian tidak pahami, silahkan bertanya langsung kepada Ibu, datangi ke sekolahan, atau bisa chat Ibu melalui WA. Jadi jangan malu untuk bertanya. Jangan lupa untuk menyalin informasi materi yang sudah Ibu jelaskan pada 2 video hari ini pada buku catatan kalian dan dikumpulkan kembali. Sekian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.